Kali ini saya akan menjabarkan tentang salah satu materi kimia kelas 11 mengenai asam basa, dan bagian ini atau bab ini akan saya jabarkan dalam 3 bagian. Dan kita akan mulai dari part yang pertama tentang teori asam basa itu sendiri. Langsung saja kita mulai teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini boleh menjadi tutorial yang baik bagi kita semua. Ya, saya akan memulai dengan bagaimana cara mengenali asam dan basa. Ya, pasti itu pertanyaan mendasar. Ya. Nah, secara umum ini teman-teman. Jadi yang namanya asam basa itu bisa dilihat dari beberapa hal ya. Kalau kita menemukan zat di cicip rasanya masam, nah itu berarti kemungkinan besar dia akan merupakan senyawa asam. Sedangkan kalau basa biasanya rasanya pahit ya. Misalkan sabun ya, itu jelas rasanya pahit, nggak usah dicoba dimakan ya. Nah, asam itu juga bersifat korosif. Korosif itu merusak. Biasanya kalau senyawa ada benda terkena asam itu biasanya akan cenderung lebih mudah berkarat atau mungkin lebih mudah keropos ya, seperti itu. Nah, lalu kalau basa itu sifatnya adalah kaustik atau bisa merusak kulit ya. Nah, sedangkan kalau kita gunakan yang namanya kertas lakmus di laboratorium biasanya ada ya. Nah, basa bisa dikenali dengan ketika kita mencelupkan kertas lakmus dia akan menjadi warna merah. Jadi kalau lakmusnya berwarna biru dia akan berwarna merah, tapi kalau lakmusnya berwarna merah akan tetap berwarna merah juga. Sedangkan basa akan kebalikannya, dia akan membirukan lakmus merah atau menciptakan warna biru. Seandainya lakmusnya warna biru, dia tetap akan warna biru. Dan dari segi tingkat keasaman yang kita kenal dengan namanya pH, asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa itu punya pH lebih dari 7 dan kisarannya nanti mencapai 14 ya kira-kira. Jadi pH maksimal adalah 14. Nah, itu secara umum kita bisa mengenali reaksi atau senyawa merupakan asam dan basa. Dan sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang bagaimana asam dan basa itu sendiri, kita perlu tahu tentang teori-teori yang mendasari tentang asam basa. Ada 3 teori terkenal yang biasanya diajarkan dari perkembangan teori asam basa itu sendiri, yaitu yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius. Ini yang paling klasik dan biasanya kita paling simple untuk mengenali. Jadi yang namanya asam itu pokoknya asal ketika dia diionisasi akan menghasilkan ion H+. Ya. Contohnya di sini saya berikan contoh ada HNO3. Ya, HNO3 itu kalau dijabarkan menjadi H+ sama NO3-. Ada H3PO4 itu dia bisa menjadi H+ yang jumlahnya 3 dengan PO4 3-. Ya, itu pokoknya asal ada H+ itu berarti dia merupakan senyawa asam, ya. Nah, lalu kalau basa itu dia ketika diionisasi menghasilkan ion OH-, ya. Sehingga secara gampang adalah kalau senyawa bisa diionisasi menghasilkan ada OH-nya, berarti dia akan merupakan basa. Ya, contohnya di sini KOH bisa menghasilkan K+ dan OH-, sedangkan BaOH2 bisa menghasilkan Ba2+ dan 2OH-. Ya. Itu ya teori asam basa yang paling klasik, yang paling simpel kita bisa jabarkan. Yang kedua, ini teori tentang yang namanya Bronsted-Lowry. Ya, Bronsted-Lowry ini nama salah satu ilmuwan juga gitu ya. Nah, menurut Bronsted-Lowry itu dia akan menjabarkan sebagai perpindahan elektron, perpindahan proton ya. Dalam hal ini perpindahan H+. Ya, teman-teman nggak usah terlalu mikir susah gitu ya. Jadi kalau ada reaksi, ya reaksi seperti ini. Ya, lalu kita disuruh mencari siapa yang menjadi asam dan basa. Ya, untuk Bronsted-Lowry dia akan melihat sisi sebelah kiri. Ya, ini ya pasti salah satu menjadi asam dan salah satu menjadi basa. Nah, melihatnya bagaimana? Tinggal dilihat dari kalau ada di sini ada Cn-, pasti di sebelah kanan ini ada senyawa Cn yang berselisih H. Ya, jadi yang berselisih H+. Ya, intinya ada H+-nya. H+-nya ya. Jadi kalau di sini kita lihat HCN, nah di sini ada HCN, berarti kan ini berpasangan. Nah, yang lebih banyak H-nya, itu dia akan menjadi asam. Jadi kalau H-nya lebih banyak, itu akan menjadi asam, ya. Sedangkan kalau H-nya lebih sedikit, itu dia akan menjadi basa. Sedangkan di sebelah kanan, di reaksi hasil itu secara teori Bronsted-Lowry akan dinamakan sebagai
konjugasi. Jadi kesimpulannya, kalau ini ada CN, di sini ada HCN, berarti ini ya HCN yang akan bersifat sebagai asam, sedangkan CN bersifat sebagai basa. Nah, karena HCN letaknya di kanan, maka dia dinamakan sebagai asam konjugasi. Kebalikannya, kalau di sini ada H2O, di sini ada OH, ya ini berpasangan dan berselisih H, ya kan? Yang lebih banyak H-nya adalah H2O. Jadi H2O-nya akan bersifat asam, sedangkan OH-nya bersifat basa. Tetapi karena di sebelah kanan dia akan dinamakan sebagai basa konjugasi. Saya pikir cukup jelas ya teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut dengan teori yang ketiga. Yang biasanya ini cukup jarang di soal adalah teori asam basa dari Lewis. Nah, Lewis ini sudah menemukan banyak postulat tentang ikatan kimia. Maka di sini pun dia juga menyoroti tentang ikatan kimia. Menurut Lewis, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron ya. Akseptor itu menerima pasangan elektron ya. Ini menerima. Sedangkan kalau basa itu adalah donor. Donor itu memberi ya, memberi pasangan elektron bebas atau PEB. Nah, di sini saya contohkan ada senyawa NH3 dan BF3. Kalau dilihat dari ikatannya, NH3 ikatannya seperti ini. Di sini ada satu elektron bebas nih. Ya, ini elektron bebasnya ya. Nah, sedangkan ada senyawa BF3. BF3 ini memang sudah stabil walaupun dia melanggar oktat ya teman-teman ya. Nah, ini dia perlu nih sepasang elektron. Nah, akhirnya karena ini perlu, ini punya, terjadilah ikatan yang dimana terjadi serah terima PEB, ya kan? Nah, artinya NH3 sendiri itu memberikan PEB, sedangkan BF3 menerima PEB, ya kan? Jadi kalau NH3 memberikan PEB, dia akan bersifat sebagai basa, ya kan? Karena basa itu memberikan. Tapi kalau BF3 itu dia menerima, dia akan bersifat sebagai asam. Itu ya teman-teman ya. Jadi menurut Lewis, senyawa yang memberikan PEB itu dia akan bersifat sebagai basa, sedangkan senyawa yang menerima PEB dia akan bersifat sebagai asam. Gitu ya. Nah, ini 3 teori yang utama dalam teori asam basa yang biasanya